I don't remember anything pretty much over Christmas and the first week I got here. She wouldn't tell me anything because I feel like I've had to. It's really hard on this side trying to just see if you're okay. I don't even know what is going on. Apa yang pertama kali Anda pikirkan saat melihat foto tersebut? Ya, seorang ayah bersama anak-anaknya sedang tersenyum bersama melihat ke sebuah kamera. Bayangkan, seorang ayah yang bersama anaknya ketika mereka bermain sepeda bersama. Sangat terlihat bahagia, bukan? Apa yang pernah kalian rasakan di saat mendengar bahwa seorang keluarga yang penuh damai dan baik itu secara tiba-tiba mengalami suatu kejadian yang mengenaskan? Coba mari kita lihat wajah anak-anak kecil yang penuh kebahagiaan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman mereka? Bagaimana jika saya berkata bahwa anak-anak tersebut sudah meninggal dunia? Ya, saat kalian mendengar ini, ketiga anak-anak tersebut yang tersenyum melihat ke kamera dan dengan sepedanya dan yang ada di dalam pangkuan ayahnya harus merasakan kematian yang mengenaskan bersama. Bagaimana perasaan kalian saat mendengar bahwa seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung keluarga dan teladan bagi anak-anak, teman bermain, dan menjadi kepala keluarga justru yang melakukan pembunuhan kepada anak-anaknya, kepada istrinya? Bayangkan, bisanya seorang keluarga yang terlihat bahagia, yang terlihat penuh kasih sayang dengan senyuman mereka di foto, senyuman anak-anaknya. Mereka terlihat seperti suatu keluarga yang penuh kebahagiaan. Tapi, apakah itu semua kebenaran? Apakah kita masih pantas menyebutnya dia itu adalah seorang ayah? Apa yang dipikirkannya hingga dia berani dan tega dengan tidak menggunakan hati nuraninya untuk membunuh istri dan anak-anaknya yang masih kecil? Ada apa sebenarnya di balik pembunuhan kejam itu? Siapa yang sebenarnya bersalah atas kasus ini? Mari kita bersama-sama mengupas kasus yang melibatkan keluarga itu. Mari kita membahasnya bersama di Slash Deviance.
saya ingin mengajak sedikit menyentuh perasaan kalian. Kita ingin sedikit berpikir dan merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga itu, agar supaya cerita yang saya sampaikan ini lebih menyentuh hati kita. Bayangkan perasaan kalian saat mendengar seorang ayah membunuh anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya. Sangat menyedihkan, bukan? Bayangkan perasaan anak-anaknya saat mereka melihat kekejaman ayah mereka yang terlihat baik di depan mata mereka. Rasa takut yang luar biasa. Mungkin mereka berteriak meminta pertolongan. Mungkin saja. Mungkin mereka menangis sekuat tenaga. Mungkin saja. Tapi siapa? Siapa yang bisa menolong mereka saat kejadian itu terjadi? Tidak ada. Mungkin saja mereka berteriak, "Tolong!" atau "Hentikan, ayah!" Tapi apakah itu membuat ayahnya berhenti untuk melakukan tindakan keji itu? Tidak. Saya mungkin sedikit ingin mempertanyakan di mana hati nurani orang tersebut. Di mana hati nurani seorang ayah yang seharusnya melindungi keluarganya. Pada Januari 2020, sekelompok kepolisian Florida yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Anthony Todd dengan surat penangkapan datang dan masuk ke dalam sebuah rumah di Celebration, Florida. Daerah tersebut merupakan daerah yang sempat dimiliki oleh Disney. Ya mungkin beberapa kalian sudah tahu apa itu Disney. Disney ada perusahaan di Amerika dan dia terkenal dengan kartunnya dan juga banyak film-film yang dia produksi. Dia juga memiliki banyak lahan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Celebration yang ada di Florida ini. Daerah Celebration di Florida ini sangat indah dan biasa mereka sebutnya itu Little Utopia. Ya mungkin utopia itu adalah suatu sebutan dari suatu keadaan di mana keadaan tersebut sangat membahagiakan manusia. Dan memang Celebration Florida ini cukup indah, dan saking indahnya banyak masyarakat yang sampai bilang bahwa itu adalah Little Utopia. Arsitekturnya didesain khusus oleh Disney yang membuat arsitektur itu sangat seni dan seninya sangat luar biasa indah. Bayangkan suatu komplek perumahan yang indah, damai, dan tenang secara tiba-tiba mendengar suara sirine mobil polisi. Mungkin jika kita atau kalian ada di sana saat kejadian tersebut, kalian akan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada mobil polisi di daerah ini? Saat polisi berhasil memasuki rumah Anthony Todd, mereka mencium sebuah bau yang sangat menyengat. Bau yang sangat busuk. Mungkin apa yang dipikiran mereka saat membuka pintu rumah tersebut adalah, apa ini? Bau apa ini? Mengapa rumah ini sangat bau? Apakah rumah ini tidak pernah diurus? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah ini? Apakah rumah ini ada sesuatu yang sangat menjijikkan? Bau apa itu? Ya, pertanyaan itu pasti ada di dalam benak setiap polisi yang masuk, dan mereka pasti juga masuk dengan menutup hidung karena mereka kaget dengan bau tersebut. Ya otomatis para polisi tersebut bergegas mencari sumber dari bau tersebut. Bau tersebut berasal dari tempat tidur seluruh rumah tersebut. Dan saat mereka memasuki tempat tidur itu, apa yang mereka temukan sangat menakutkan. Mayat anak-anak kecil yang berada di kamar tersebut sudah menjadi bau dan tubuhnya membusuk. Itu berarti ada seorang yang telah membunuh anak tersebut beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum para polisi itu datang. Bayangkan perasaan para polisi saat melihat mayat tersebut yang sudah bau dan sudah tidak berbentuk. Mungkin mayat tersebut sudah menjadi biru, karena biasanya mayat seorang manusia jika terlalu lama itu akan menjadi biru dan bau sekali. Bayangkan jijiknya seorang polisi tersebut. Di samping lain, dia merasakan suatu emosional karena syok melihat mayat tersebut. Ya, mayat tersebut ditemukan oleh para polisi, dan mayat kedua tersebut adalah mayat seorang anak laki-laki, dan satu lagi adalah seorang anak laki-laki juga yang lebih kecil sedikit. Dan mereka diidentifikasi sebagai Alec dan adiknya Taylor yang sudah membusuk. Dan mendapati ada luka tusukan pada perut mereka. Tubuh mereka sudah mulai terlihat kebiruan dan sangat menjijikkan. Lalu setelah mereka menemukan mayat kedua anak tersebut, mereka juga menemukan mayat istri dari Todd yang bernama Megan. Mereka menemukannya di dalam keadaan yang sama dengan anak-anak tadi. Namun tusukan di tubuhnya ada 2. Jadi tadi sebelumnya anak-anak tersebut tusukannya ada 1. Lalu di tubuh wanita tersebut ada 2 luka
Yang berarti kemungkinan wanita tersebut meninggal karena ditusuk 2 kali oleh pelaku. Namun saat mereka menemukan Megan, mereka juga menemukan anak kecil lain yang lebih kecil, perempuan yang mungkin umurnya masih kurang lebih sekitar 4 tahun. Ya, itulah Zoe. Yang keadaannya sangat mengenaskan juga. Mereka juga menemukan beberapa salib di tangan mayat-mayat tersebut. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat seluruh mayat keluarga tersebut. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini adalah suatu pembinasaan keluarga. Tidak hanya keluarga, seekor anjing peliharaan bernama Breezy juga ikut mati dan tergeletak di lantai tempat tidurnya. Bayangkan para polisi yang datang dan melihat setelah mencium bau tidak sedap tersebut, setelah melihat mayat-mayat tersebut, mereka melihat suatu kejahatan yang luar biasa. Jika kalian menjadi polisi yang datang ke rumah tersebut, apa perasaan kalian saat itu? Apakah kalian akan langsung memanggil ambulans? Mungkin kalian lebih memilih untuk menutup hidung, dan mungkin di sisi lain kalian sedikit menangis mungkin ya, karena merasakan suatu emosional di saat melihat anak-anak dan istri meninggal begitu saja. Lalu pertanyaan kalian mungkin, siapa pembunuhnya? Siapa yang berani melakukan tindakan sekejam itu terhadap seorang anak kecil, beberapa anak kecil, dan mamanya atau ibunya? Bayangkan bagaimana terkejut dan syok mereka di saat melihat mayat-mayat itu. Apalagi banyaknya anak kecil yang menjadi korban. Siapakah Anthony Todd? Januari 2020, Anthony Todd ditangkap dan dinyatakan bersalah atas pembunuhannya mengakibatkan ketiga anak-anaknya dan istrinya mati. Namun, apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah sang ayah itu tadi terlihat sangat menyayangi anak-anaknya, sangat dekat dengan anak-anaknya, dan memang tidak terlihat jahat? Ya mungkin perasaan kalian, Anthony Todd itu adalah seorang penjahat yang berpura-pura baik. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Apakah memang dia sudah membenci anak-anaknya? Bagaimana jika jawabannya tidak? Bagaimana jika dia dulunya adalah seorang ayah yang menyayangi anak-anaknya? Kita bisa melihat hal tersebut dari beberapa foto-foto yang ada mengenai Anthony Todd. Anak-anaknya sangat dekat dengan ayahnya, dan Anthony Todd juga terlihat dekat dengan anak-anaknya. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki suatu hubungan yang akrab. Mari kita melihat apa yang terjadi lama sebelum kematian mengenaskan keluarga tersebut. Anthony Todd bertemu dengan calon istrinya Megan sejak SMP, atau di Amerika sebutannya high school. Mereka sering bermain bersama hingga akhirnya menjalani sebuah hubungan asmara. Banyak orang melihat pasangan tersebut sangat bahagia sejak mereka berpacaran dan berkencan bersama. Teman-teman mereka menganggap pasangan ini sempurna. Jadi kita bisa bayangkan sebagai teman-teman Anthony Todd, kita melihat ada dua orang sejoli yang sedang melakukan hubungan pacaran, dan mereka terlihat sangat bahagia dan sangat saling mengerti satu sama lain. Kita mungkin menilai bahwa keluarga itu bahagia, pasangan itu bahagia. Bahkan hingga perguruan tinggi mereka menjalaninya bersama. Todd mengambil sekolah tinggi jurusan terapis fisik, dan ternyata istrinya Megan mengambil jurusan yang sama. Dari sini kita bisa melihat betapa penuh cinta pasangan mereka berdua. Bahkan hingga perguruan tinggi mereka menjalaninya bersama dan mengambil jurusan dan minat yang sama. Luar biasa bukan?
Setelah lulus perguruan tinggi tersebut, mereka bekerja sebagai terapis fisik atau dalam bahasa Inggrisnya physical therapist. Mereka selalu bekerja sama dalam hubungan mereka hingga mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini berarti Todd adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Karena terlihat dari cara mereka bekerja dan cara mereka melanjutkan hubungan mereka hingga jenjang pernikahan dari SMP. Ini adalah suatu bukti bahwa Todd ini adalah seorang pria yang sebenarnya baik. Tidak lama setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk membuat perusahaan terapis tersendiri yang mereka beri nama Family Physical Therapist di Connecticut. Ini terjadi sebelum mereka berencana memiliki anak ya. Mereka tinggal di Connecticut saat membuat perusahaan terapisnya sendiri. Jadi sebelum mereka pindah ke Celebration, jauh sebelum cerita itu, mereka tinggal di suatu state Amerika namanya Connecticut. Bisnis mereka pada awalnya berjalan lancar. Mereka hidup penuh kebahagiaan. Dan karena kehidupan mereka lancar, saat itu mereka berencana memiliki anak-anak. Dan ya, terjadilah itu. Mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dan mereka beri nama Alexander Todd. 2 tahun setelah kelahiran anak pertama mereka, mereka dianugerahi lagi seorang anak laki-laki kedua yang mereka beri nama Taylor Todd. Kehidupan rumah tangga mereka minim problem. Bahkan banyak orang, kerabat dekat, tetangga, teman-teman berkata bahwa keluarga Todd adalah keluarga yang bahagia. Yang seperti kita lihat di foto ya. Anak-anak mereka, Alex dan Taylor, berminat dalam bidang musik dan seni. Dan ini membuat Todd dan istrinya mendukung minat anak tersebut. Mereka memutuskan untuk menyekolahkan anak-anaknya dalam sekolah homeschool, atau bisa kita sebut sekolah di rumah. Ini bertujuan agar anak-anak mereka, Alex dan Taylor, bisa mengembangkan bakat musik dan seni mereka. Tidak hanya laki-laki, Todd dan Megan juga dianugerahi lagi seorang anak perempuan yang mereka beri nama Zoe. Anak ini sangat lucu dan cantik. Dari sini kita bisa melihat hubungan keluarga ini sangat akrab satu sama lain. Orang tuanya mengerti bagaimana passion dan minat anaknya, dan mereka mendukung passion dan minat anaknya terhadap seni dan musik. Karena anak-anak, Megan akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan fokus mengurus ketiga anak-anak mereka. Sedangkan Todd tetap bekerja di perusahaan terapisnya untuk menafkahi anggota keluarga mereka. Tidak hanya berfokus dalam urusan bisnis dan keluarga, Anthony Todd juga sering terlihat menjadi sukarelawan pelatih sepak bola remaja. Dan dia juga sering menjadi pekerja untuk anak-anak cacat di daerah tersebut. Keluarga Todd semakin dikenal baik oleh tetangga dan kerabat mereka. Mereka dan kita mungkin tidak akan menyadari bahwa di masa depan akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga yang baik ini. Kita tidak tahu apakah mereka terus mengalami hal-hal baik tersebut. And who else lives there in the house? It's my 2 nephews and my niece. Alec, A-L-E-K, is 13. Tyler, T-Y-L-E-R, he is 10. And my niece Zoe is 4.5. Yang ikut menjalankan bisnis sambil merasakan stres, takut, dan depresi. Bisa terbayang rasanya sebagai Todd seperti apa. Mungkin dia stres hingga pada tahun 2019 itu juga Todd mendapatkan diagnosis diabetes. Jadi mungkin